Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Safitri dengan NIM 21021021044 dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah. Di sini saya akan menyampaikan materi-materi yang terkandung dalam filsafat ilmu dan etika akademik. Langsung saja pada materi pertama, yaitu sejarah manusia mencari kebenaran dan ilmu pengetahuan. Jadi manusia suka sekali mencari kebenaran. Nah, dalam mencari kebenaran mereka harus mendapatkan jawaban. Jawaban itu harus memuaskan hati manusia yang mencari kebenaran itu dengan cara menguji ke suatu kebenaran itu dengan metode-metode atau cara-cara ilmiah. Mengapa mencari pengetahuan? Karena pengetahuan itu adalah sumber informasi mengenai hal-hal yang baru yang bisa membantu keberlangsungan hidup manusia dan sekitarnya. Materi selanjutnya adalah ilmu pengetahuan dalam filsafat, sains, dan agama. Ilmu pengetahuan dalam filsafat itu, filsafat sendiri merupakan ilmu pengetahuan yang banyak sekali berguna dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Sedangkan sains yaitu ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam suatu pembelajaran atau pembuktian nyata dalam sekitar kita. Dan ilmu pengetahuan dalam agama itu sendiri yaitu merupakan kepercayaan seseorang atau keyakinan seseorang terhadap makhluk spiritual seperti roh, jiwa, dan lain-lain sebagainya seperti itu. Materi selanjutnya adalah aliran-aliran yang mendapatkan kebenaran, yaitu seperti empirisme, idealisme, dan rasionalisme. Satu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua ilmu pengetahuan yaitu berasal dari pengalaman manusia. Sedangkan idealisme adalah sedangkan idealisme sendiri menurut Plato yaitu dunia dalam jiwa, istilahnya seperti itu. Seperti saya akan mencontohkan idealisme yaitu sederhananya dalam sebuah pekerjaan. Ketika kita tidak menyukai pekerjaan itu dan akhirnya memilih mundur karena tidak sesuai dengan idealisme kita, seperti itu. Jadi pandangan ini lebih menekankan ke hal-hal yang bersifat idealisme dan merendahkan hal-hal yang materi dan fisik, seperti itu idealisme. Dan rasionalisme itu sendiri atau sering disebut dengan gerakan rasional adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran dapat diperoleh hanya melalui hasil pembuktian logika dan analisis terhadap fakta. Segala sumber pengetahuan, semua pengetahuan dalam rasionalisme harus berasal dari akal, pikiran, dan harus bersifat rasional. Sekali teori-teori tentang kebenaran, salah satunya adalah teori koherensi. Teori koherensi ini menyatakan bahwa kebenaran itu hadir karena kesesuaian dengan kebenaran pada sebelumnya. Jadi contohnya seperti pada air. Semua air bisa menguap, maka air hujan pun bisa menguap juga. Materi selanjutnya ada aksiologi, epistemologi, dan ontologi. Jadi aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut. Peran utama pada aksiologi ini memberi arah pada manusia untuk melakukan suatu tindakan yang lebih baik. Kedua adalah ekspresi keindahan. Di sini aksiologi berperan sebagai pembimbing dalam diri manusia untuk berekspresi yang melahirkan suatu keindahan dalam dirinya. Teori aksiologi memiliki dua ranah, yaitu etika dan estetika. Etika adalah suatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Sedangkan estetika adalah salah satu cabang filsafat yang membahas tentang keindahan. Yang kedua adalah epistemologi, adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan teori pengetahuan. Epistemologi mempelajari tentang hakikat dan pengetahuan, justifikasi, dan rasionalitas keyakinan. Selanjutnya adalah ontologi. Ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Ontologi ini membahas tentang keberadaan sesuatu yang harus bersifat konkret. Misalnya harus ada dan apa sih gitu. Jadi sesuatu itu harus ada dan nyata di depan mata kita sendiri, di depan mata semua orang-orang. Seperti contohnya, misalnya film Harry Potter, itu kan membahas tentang sihir-sihir itu. Apakah sihir itu ada beneran di dunia nyata seperti itu? Contoh lainnya adalah setan, makhluk halus. Kita yakin setan atau makhluk halus itu ada, tapi apa? Mana buktinya? Nggak ada di depan mata kita. Tapi kita yakin kalau itu ada karena sudah menurut keyakinan kita sendiri sudah ada di dalam Al-Quran kalau itu yang beragama Muslim. Jadi kita harus yakin kalau hal itu ada seperti itu karena sudah ada di dalam Al-Quran. Materi selanjutnya adalah metode-metode subjektif dan objektif. Subjektif adalah mengenai atau menurut perasaan sendiri dan tidak langsung mengenai pokok atau halnya. Jadi subjektif itu menilai atau melihat sesuatu dengan menurut pandangannya sendiri. Jadi seperti berdasarkan suka-suka dia lah, mau menilai
orang seperti apa atau apapun itu yang akan dinilai. Orang menilai sesuatu secara subjektif itu melihat kalau misalkan dia suka, dia akan menilai dengan bagus. Kalau misalkan dia melihatnya dia itu nggak suka, maka akan dinilai jelek. Jadi pandangan orang subjektif ini suka-suka dia, terserah mau nilai apapun, tidak berdasarkan fakta. Sedangkan objektif itu mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Jadi orang objektif ini melihat sesuatu atau menilai sesuatu itu menurut fakta yang benar-benar terjadi. Pokoknya kalau misalkan jelek ya udah jelek, kalau misalkan bagus ya udah bagus, seperti itu. Objektif ini sifatnya lebih pasti, bisa diyakini keberadaannya, tapi bisa juga melibatkan perkiraan dan asumsi dengan didukung dengan fakta dan data dukungannya itu. Sikap objektif adalah sikap yang harus dijunjung tinggi bagi seseorang untuk berpandangan terhadap suatu masalah. Ini kesimpulannya subjektif dan objektif, yaitu subjektif memandang sesuatu dengan selera. Contohnya ketika Anda membandingkan si A dan si B, maka penilaiannya kalau tidak suka yang A ya pasti dinilai jelek, kalau suka yang B pasti yang B itu jadi bagus, seperti itu. Dan sedangkan objektif, misalkan Anda dapat menilai sesuatu berdasarkan fakta-fakta yang nyata, yang ada di sekitarnya, seperti itu. Tambahan lagi, objektif itu bisa dari asumsi, tapi asumsinya harus bersifat nyata dan bisa dipercaya keasliannya, seperti itu. Seri selanjutnya adalah etika adalah landasan pengetahuan. Hubungan etika dan ilmu pengetahuan. Ketika berbicara mengenai etika dalam kaitannya dengan ilmu, berarti menyangkut persoalan nilai dan ilmu, baik isinya maupun penggunaannya. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa ada 3 pandangan setidaknya tentang hubungan ilmu dan etika. Yang pertama, pendapat pertama mengatakan bahwa ilmu merupakan suatu sistem yang saling berhubungan dan konsisten dari ungkapan-ungkapan yang sifatnya bermakna atau tidak bermaknanya. Pendapat kedua menyatakan bahwa etika memang dapat berperan dalam tingkah laku keilmuan seperti pada bidang penyelidikan, putusan-putusan mengenai baik tidaknya penyebaran hasil-hasil petunjuk mengenai penerapan ilmu, tetapi tidak dapat berpengaruh pada ilmu itu sendiri. Pendapat ketiga, yaitu adalah bahwa aktivitas ilmiah tidak dapat dilepaskan begitu saja dari aspek-aspek kemanusiaan, sebab tujuan ilmu adalah menyejahterakan manusia. Materi selanjutnya adalah dasar-dasar logika. Jadi logika itu bisa membuat orang stres, dan logika juga bisa membuat orang itu seperti teguh dalam pendiriannya. Sadari atau tidak, pada hakikatnya akal manusia memerlukan suatu aturan dalam menganalisis suatu masalah. Karena ilmu logika merupakan ilmu yang mengatur cara berpikir atau analisa manusia, maka keperluan kita kepada ilmu logika adalah untuk mengatur dan mengarahkan kita kepada sesuatu yang berpikir benar. Dasar-dasar logika menurut saya itu ada 2, deduktif dan induktif. Disebut logika deduktif adalah penalaran yang membangun atau mengevaluasi argumen deduktif. Argumen dinyatakan deduktif jika kebenaran dari kesimpulan ditarik atau merupakan konsekuensi logis dan premis-premisnya. Argumen deduktif dinyatakan valid atau tidak valid, bukan benar atau salah. Sebuah argumen deduktif dinyatakan valid jika dan hanya kesimpulannya merupakan konsekuensi logis dan premis-premisnya. Contoh argumen deduktif. Setiap mamalia punya sebuah jantung. Semua kuda adalah mamalia. Setiap kuda punya sebuah jantung, seperti itu. Disebut logika induktif adalah penalaran yang berangkat dari serangkaian fakta-fakta yang khusus untuk mencapai kesimpulan umum. Contoh argumen induktif yaitu kuda Sumba punya sebuah jantung, kuda Australia punya sebuah jantung, kuda Amerika punya sebuah jantung, dan begitu seterusnya. Materi terakhir adalah logika sesat pikir atau logika falsi. Falsi atau nama lain dari tipu muslihat. Logika falsi atau logika sesat pikir ini biasanya menipu orang yang mendengar argumen tersebut. Nah, karakteristik logika falsi atau logika sesat pikir itu, yang pertama harus terdapat kesalahan dalam logika berpikir. Yang kedua adalah harus bisa diterapkan terhadap argumen. Yang ketiga harus memiliki pesan atau kesan menipu. Jadi logika falsi atau logika sesat pikir ini adalah argumen yang salah dalam logika berpikir yang mampu menipu orang yang mendengar argumen tersebut. Menipunya dengan cara bagaimana sih? Saya punya satu contoh dari web, kemarin saya cari, yaitu misalnya seperti ini. Orang yang kaya dan makmur itu biasanya gendut. Jadi dari argumen yang tadi saya sebutkan bisa disimpulkan bahwa orang yang menyampaikan argumen seperti itu menganggap bahwa orang yang kaya dan makmur atau sukses itu badannya gendut. Atau bisa sebaliknya, orang yang memiliki badan gendut biasanya kaya dan makmur. Padahal belum tentu orang gendut itu kaya atau makmur, atau sebaliknya.
Ini adalah kesalahan berpikir yang mungkin sering kali kita dengar, atau kesalahan berpikir yang secara umum dan mungkin masih kita percayai seperti itu. Selain salah dalam logika berpikirnya, argumen yang saya contohkan tadi mengandung karakteristik logika sesat pikir atau logika fallacy. Maka argumen yang saya contohkan tadi itu bisa dikatakan argumen sesat pikir atau logika sesat pikir. Banget buat kita untuk paham gimana cara berpikir dengan baik dan benar. Jadi penting banget buat kita mengetahui cara berpikir dengan baik dan benar agar tidak dapat tertipu atau tertipu dengan argumen-argumen yang sering kita dengar seperti yang saya contohkan tadi itu, untuk mengelabui kita, untuk menyesatkan kita dalam pikiran kita sendiri. Seperti itu. Sekian dari saya menyampaikan semua materi yang terkandung dalam filsafat ilmu dan etika akademik. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.